Oke, kita lanjutkan kuliah kita tentang kelarutan asam. Kemarin bagian 1 sudah. Kita sampai bagian kedua. Lanjutannya, kita siapkan PowerPoint-nya. Full screen. Ya, siapkan pena. Minta warna tinta hitam. Mudah-mudahan sudah jalan. Ya, sudah. Oke. Kemarin ini sudah, bukan kemarin, tadi sudah kelarutan asam monobasic. Sekarang kita lanjutkan kelarutan asam dibasic. Keluar kelarutan asam dibasa. Basa 2 itu H2A, misalnya asam oksalat H2CO4 dan seterusnya. H2SO4 bisa juga. Kita imajinasikan peristiwanya. Kita punya padatan berupa asam dibasa, padat, ada solvent di sini. Larutan, ada A padat yang larut, H2A molekul larut. Kemudian seperti tadi, H2A ini terionisasi dalam air menjadi H plus ini HA main. Nah, kalau di basic atau di basa, ini HA itu bisa terurai lagi jadi H plus lagi plus A2 main. Jadi ada 3 keseimbangan. Sekarang keseimbangan basa ini pada cair, keseimbangan ionisasi kimia 1, lalu keseimbangan ionisasi kimia 2. Kita tulis di sini ada 3 kesetimbangan. Yang A, yang pertama, kesetimbangan basa pada cair, ini menghasilkan seperti biasa kelarutan H2A sebagai molekul kita sebut CS. Kemudian yang B, kita punya keseimbangan ionisasi 1. Kalau lihat reaksinya ini, kita punya Ka1 H plus kali HA min dibagi H2A. Dan ada C, ionisasi 2,
kita punya Ka2 adalah H plus A2 min dibagi HA min. Kita akan mencari seperti tadi, mencari pengaruh pH dan suhu tadi mungkin sekaligus bisa kita jabarkan terhadap pelarutan total H2A. Oke, analisis. Kelarutan total H2 dalam air kita sebut CT misalnya adalah jumlah dari yang larut dalam bentuk dalam bentuk molekul ditambah yang larut dalam bentuk ion 1 negatif ditambah yang larut dalam bentuk A2 negatif. Caranya analog dengan yang monofase tadi. Kita biarkan dulu. Yang HA min itu kita ganti dengan persamaan dari Ka1 H min Ka1 H2A per H plus. Jadi Ka1 kali H2A dibagi H plus. Sedangkan yang A2 min kita ganti dari persamaan ini. Ka2 HA min dibagi H plus. Ka2 HA min dibagi H plus. Kita tulis saja. Ini juga kita tulis saja Ka1 H2A H plus. Nah ini ada Ka2. Nah HA min kita ganti dengan Amin ini kita ganti dengan ini Ka H2A H plus. Ka1 H2A dibagi H plus. Tapi ada H plus tadi mula-mula, jadi di sini ada H plus pangkat 2.
Kalau kita keluarkan HA, H2A, ini menjadi 1 plus KA1 kita bagi H plus oke. Sekarang ini belakang sendiri adalah KA1, KA2, H2N yang sudah keluar, ini dibagi H plus kuadrat. Jadi, kalau kita ganti H2A kelarutan mol sebagai molekul adalah CS sama tadi Ka, ya plusnya kita ganti dengan 10 pangkat min pH. Ka1, Ka2 dibagi 10 pangkat min pH, itu H plusnya, pangkat 2. Oke, kita pindah ke halaman berikut. Kita akan peroleh kelarutan total adalah sama dengan kelarutan bentuk molekul kali 1 plus Ka1. pH-nya kita pindah ke atas, jadi 10 pangkat pH plus tambah Ka1, Ka2, 10 pangkat, kalau tadi ada kuadrat berarti 2 pH. Nah, ini adalah persamaan yang kita cari. Pengaruh pH terhadap kelarutan total. Kita ambil aja sebagai contoh untuk memberikan gambaran angka-angka. Misalnya CS-nya kita ambil 0,01 mol per liter, Ka1 gampang aja 10 pangkat min 5, Ka2 10 pangkat min 7 misalnya. Kita akan peroleh persamaan CT sama dengan CS 0,01 1 Ka1 nya 10 pangkat min 5, jadi ini jadi dengan 10 pangkat pH, jadi 10 pangkat pH min 5 plus Ka1 Ka2 menjadi 10 pangkat min 12, ini 10 pangkat 2 pH min 12. Nah, ini adalah yang kita cari-cari lengkap dengan angkanya. Nah, sekarang kita bisa hitung dan hasilnya kita masukkan di tabel. Mol per liter CT. Kita pH-nya kita ambil 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. 2. Nah, 2. pH-nya 2, berarti 10 pangkat min 3. Ini 10 pangkat min 6.
praktis tidak ada, sedikit sekali, jadi 0,01. Kalau mau dilengkapi ya tambah gini. Kalau 2, kalau 3 ini menjadi min 2, 0,1. Pengaruhnya masih kecil. 0,1 sudah min 2. Kalau 4 ini menjadi 0,1. Nah, ini sudah mulai agak lumayan. 0,11. Kalau 5 ini menjadi 1, jadi 2. 2 ini menjadi min 2, masih kecil sekali 2. Nah, kita biarkan saja 0,02. Kalau 3, kalau 6 ini menjadi 10 tambah 1, 11. Kalau ini 6, ini 10 pangkat 0, berarti 1. Jadi 10 tambah 1 tambah 1, 12. 12 kali 0,1, 0,12. 7 sekarang. 100, ini 14, ini 100, 200, 201. Jadi 2,01. 8 ini adalah 1000. Ini menjadi 10.000. 10.000 jadi 11.000. 11.001. 11.000 komanya 2. Jadi 110. 11.000,01. 110,01. Nah, ini mula-mula 0,1 saja. Kita gambar sebagai visualisasi. Ini pH, ke atas adalah CT. Ini misalnya 0,1 di sini. Separuhnya adalah 0,05. Kita bagi menjadi 2 dan 3. Ini 4 mestinya. 3, 2, 1. Ini kira-kira saja. Ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 8 aja. 2 masih praktis 0,01. 3 juga masih hampir sama, tidak kelihatan bedanya. 4 juga masih sedikit sekali bedanya. 5 ini sudah mulai nampak 2 kali dari yang tadi. Sini 5. 6 itu sudah 2. Sudah enggak. 6 itu 0,12. Sudah tinggi banget nih di sini kira-kira. 6 itu di sini saja. Nah, jadi kurvanya kira-kira konstan dan mulai naik dikit. Nah, ini naik sangat tajam. Tujuh sudah tidak bisa digambar saking besarnya ini. 7 itu 2 itu sudah tidak kelihatan. Nah, ini apa yang bisa simpulkan? Ada pH di bawah 4 ini praktis konstan, kecil sekali larutannya, tapi di atas
mulai tampak naik itu sekitar 5, naik sedikit, tapi kalau ingin tinggi kelarutannya itu pH-nya sekitar di atas 6, 7, 8, itu nanti kelarutannya akan sangat tinggi. Jadi kalau kita mau leaching, kita sebaiknya pakai pH 7, 8 gitu. Kalau mau kristalisasi, kita pH-nya sebaiknya di sekitar 4 ya. Dan ingat, ini menaikkan pH atau menurunkan pH itu pH-nya cukup mahal. Oke, ini kesimpulannya. Nah, sekarang bagaimana pengaruh suhu? Pengaruh suhu pengaruh suhu itu muncul di Ka1 fungsi T, kemudian Ka2 sangat fungsi suhu, dan CS itu juga fungsi suhu. Sehingga gambarnya adalah suhu ini mengaruhi 3 besaran, CS, Ka1, Ka2, dan Ka1, Ka2, CS itu mengaruhi CT, samanya yang kita jabarkan di paling atas itu, ada CS-nya. Jadi kita bisa simpulkan, ini ada pH lagi di sini. T mengaruhi CS, Ka1, Ka2, kemudian CS sama-sama dengan Ka1, sama-sama dengan Ka2, sama-sama dengan pH ini mempengaruhi CT. Ini adalah korelasi fungsionalnya. Analisis sistemnya seperti ini. Nah, sekarang sebagai latihan, hitung. Sekarang tidak hanya CT, tapi H2A, HA-, kemudian A2-, kemudian total, konsentrasi total, pada berbagai pH. Hasilnya kira-kira nanti akan seperti ini. Saudara bisa punya tabel, ini pH, ini H2A-nya, kemudian kita punya HA-, dan saudara bisa punya A2-, dan saudara punya total CT tadi untuk berbagai pH. Ya, begini. Yang mana H2A ini? H2A ini sebenarnya adalah suku yang mana? Suku yang pertama ini, kali CS. Lalu ini yang pertama kali CS itu adalah HA. Ingat dari asalnya. Ini H2A itu CS kali 1. Kemudian HA-1 adalah yang kedua ini kali CS. Yang
A min min adalah yang suku ketiga ini kali CS. Total tinggal jumlahnya. Jadi kita lihat akan diperoleh grafik, bukan grafik, tabel pada berbagai pH. Ini selama berapa pH. Kemudian perhatikan angka-angka yang diperoleh. Pada tabel dan coba ekstrak esensi fenomenanya. Lalu saya akan mendapat kesimpulan mengenai, akan mendapat pemahaman yang lebih mendalam atas akan diperoleh pemahaman lebih mendalam. Istilahnya apa? Insight atas fenomena yang terjadi. Oke, silakan berlatih. Terima kasih. Selamat belajar sekali lagi.